Bangga Cepat, salam literasi digital. Mas Lalang, kita ketemu lagi di podcast Bangga Cepat dan kali ini di episode kali ini di podcast Bangga Cepat ini ada yang kelihatan seger nih Mas Lalang. Wah, ini beda sekali ya. Nah, di sini kita kedatangan melon kuning dan tahu nggak ini melonnya dari mana Mas Ian? Dari mana Mas? Pasti dari luar Purbalingga. Oh, salah Mas. Oh iya? Ini melon produk budidaya dari Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara. Karangpucung, Mas. Dari Karangpucung? Betul. Asli Karangpucung ini ya? Asli Karangpucung. Oh iya. Kok bisa Mas? Di Karangpucung itu ada melon Mas? Ya, melon Karangpucung ini ada 5 mungkin atau lebih jenisnya ya. Jenisnya ya. Ada Intano dan sebagainya. Iya. Di Karangpucung ini lagi trending topik tentang melon ini. Tidak hanya di Purbalingga Mas Ian, tapi di luar Purbalingga bahkan sampai dengan keluar Pulau Jawa. Ini. Masya Allah. Ya. Keren berarti ini ya. Sebenarnya apa sih keunggulan dari melon ini ya dibandingkan mungkin melon yang lain? Dan katanya ini juga saat ini banyak ya petani-petani muda bermunculan. Betul. Khususnya di Desa Karangpucung ya Mas ya. Ya, untuk itu kita membahas itu kali ini. Ya. Langsung saja kita undang inventor dari petani muda ya, yang menghasilkan ini, petani muda dari Desa Karangpucung. Kita langsung panggil Mas. Ini dia narasumber pertama kita, Mas Tribowo Pangestika. Enggak Mas. Ya. Selamat datang Mas Bowo di podcast Bangga Cepat Dinkominfo Purbalingga. Sehat Mas Bowo? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini tetangga. Tetangganya. Tetangganya Mas Lalang ya. Ternyata Mas Lalang juga Karangpucung juga ya. Jangan-jangan Mas Lalang juga jadi petani juga. Oh, itu rencana nanti. Ya, ini Mas Bowo bisa diceritain nggak Mas Bowo ini profil Mas Bowo? Ya. Mas Bowo ini sebenarnya basicnya apa Mas? Kemudian ceritakan Mas perjalanannya sampai kemudian Mas Bowo itu tertarik untuk membudidayakan melon. Ya. Iya. Jadi kalau cerita lengkapnya panjang sekali ya Mas. Panjang, tapi yang singkat aja. Ringkas aja Mas. Poinnya itu background saya sebenarnya saya dulu itu di UNS Mas. Iya. Setelah lulus pasca sarjana saya jadi asisten staf ahli rektor di rektorat, juga ngajar juga. Tapi waktu itu ada di rumah Bapak itu sakit. Jadi awal mula itu sakit karena butuh perawatan, pendampingan dan lain sebagainya. Kebetulan saya bontot Pak. Oh gitu. Jadi yang kakak-kakak saya tidak memungkinkan untuk pulang, saya mungkin masih berawal dari situ. Dari situ. Sebentar Mas. Ya. Tadi disebutkan pasca sarjana. Ya. Basic pendidikannya apa Mas? Pertanian kah? Jauh dari pertanian. Saya untuk S1-nya akuntansi, Mas, pendidikan akuntansi, S2-nya pendidikan ekonomi, lebih ke pemasaran. Jadi orang pendidikan ekonomi lah. Iya. Yeah. Kemudian setelah pulang ke pulang karena pulang itu sering ngobrol dengan masyarakat, dengan teman-teman lain sebagainya. Dari situ yang dibahas kan tidak jauh dari pertanian. Ya. Karena di sana banyak pertanian, karena sebagian besar petani. Yang ketika ngobrol itu kebanyakan masalah semua di pertanian. Jadi banyak masalah. Jadi awal mula itu mulai tertantang untuk ikut membantu menyelesaikan masalah pertanian. Awal mulanya itu. Awal mula kan tinggal lihat YouTube, tinggal lihat di Google gitu, penyakit ini obatnya ini. Awal mulanya dari situ. Jadi belajar pertanian itu boleh dibilang otodidak. Ya, otodidak. Awal mula dari situ, kemudian tertarik, semakin tertarik. Tapi sempat saya bolak-balik lagi setelah cuti, balik lagi sampai 3 kali, pulang ke rumah lagi, ke Solo lagi gitu. Awal mula. Setelah yang akhir itu diputuskan, kayaknya mantep, saya mau bertani, saya mau usaha di rumah lah, intinya itu. Kenapa melon? Ini tidak ujuk-ujuk melon juga, karena berdasarkan orang ekonomi lah, tahu ya, kita survei pasar dulu, kita lihat, kita ke supermarket, harga seperti apa, dan dari hitungan nilai ekonomisnya, salah satu yang
cukup menggiurkan itu melon premium. Melon premium, Oh, premium. ya beda dengan melon biasa, Ya. dari kualitas dan lain sebagainya beda. Ya. Dari situ harga dan di barang-barang di supermarket harga itu cenderung stabil dan menguntungkan. Kalau melon ya. Ya, Sementara pada saat itu petani-petani di Karangpucung itu kebanyakan mereka tanam apa, Mas? kebanyakan di Karangpucung itu jagung dan Jagung. juga padi. Oh gitu. Ya. Umum ya. Jadi Heeh. umum pada umumnya, Iya. karena belum ada, hampir tidak ada petani-petani muda dulu. Heeh. Ya. Ini Mas, kalau ini melon kan kita mungkin taunya ya, kalau Ya. orang-orang pertanian seperti saya ini kan taunya ini dikembangkan di dataran tinggi mungkin. Apa Karangpucung ini termasuk dataran tinggi atau seperti apa Mas? Background di Karangpucung itu Ya. seperti apa Mas? Sebenarnya untuk melon itu dia lebih luas jangkauannya, bisa dataran tinggi, dataran rendah bisa. Iya, iya. Bahkan gitu. dia sebenarnya optimal di dataran rendah. Mm-mm. Tuh. Ya ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya dengan perlakuan masing-masing, dataran rendah dan tinggi bisa. Iya. Di Karangpucung itu MDPL sekitar 200 kalau tidak salah, 200. sekitar itu 200-an. Nah, itulah potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan tidak hanya melon tapi banyak pertanian atau hortikultura lain, Ya, tanaman-tanaman itu yang selama ini belum dikembangkan di pertanian Desa Di Karangpucung. Karangpucung ya. Iya. Ya. Dan ini melon itu ditanamnya di area persawahan terbuka Mm. atau pakai itu Mas? Ada semacam Greenhouse mungkin. greenhouse Iya. gitu Mas. Ya, karena anak muda, jadi kepenginnya walaupun bertani agak eksklusif gitu Iya, ya, yang betul. tidak cangkul, tidak Yang panas-panasan gitu Iya, ya. tidak. Walaupun panas sedikit ya masih ada, Iya, cuma betul. tidak terlalu itu. Jadi kita bertanam ini menggunakan greenhouse dengan sistem NFT atau NFT, nutrien film teknik. Jadi medianya hanya air. Ya, air yang tersirkulasi. Jadi tidak pakai tanah dan tidak gitu. pakai media padat lain. Oh gitu. Hanya talang yang tersirkulasi air gitu. Dan itu belajar dari Itu otodidak. otodidak. Artinya ya walaupun otodidak tidak ujuk-ujuk jadi bisa. Iya. Saya Pasti ada prosesnya trial ya. Trial and ya error. prosesnya kalau mau bicara proses sangat panjang. Iya, Panjang sekali. Trial and error-nya itu kegagalan sudah biasa. Sekitar berapa tahun Mas sampai jenengan akhirnya bisa panen melon dengan kualitas seperti ini? Untuk yang skala produksi kita sudah berjalan 2 tahun. Skala pamer lah ya, skala produksi yang sudah bisa tampil. Tapi sebelum itu sekitar mungkin 3 tahunan. 3 tahun di awal dimulai dari belakang rumah dulu, uji coba skala kecil dengan polybag, dengan media lain, sistem lain sudah uji coba berbagai itu. Kemudian kenapa mantap ya mungkin karena sudah menguasai karakter melon tanamannya seperti apa. Dan sistemnya seperti apa, baru untuk yang tampil, untuk yang produksi itu kurang lebih 2 tahun. Ya. 2 tahun. Oke, Mas, kita kembali ke Karangpucungnya tadi. Ya. Saya itu tertarik dengan di Karangpucungnya tadi. Ini kan tadi ngobrol-ngobrol dengan petani. Ini demografinya itu seperti apa, Mas? Apa petaninya itu petani muda atau petani-petani yang sudah senior? Ya. Atau mungkin sekarang itu trennya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ya, sebagian besar masyarakat Desa Karangpucung itu petani. Sebagian besar memang masih petani dan petaninya itu di umur-umur katakanlah 50 tahun ke atas. Oh, senior. Ya, sangat senior ya di bidang senior. petani. Itu sebenarnya di Karangpucung sendiri pada saat awal saya terjun ke pertanian, saya lihat cukup mengkhawatirkan karena mencari tenaga kerja di bidang pertanian itu sudah sangat sulit. Sangat sulit, sedangkan masyarakat yang umurnya sebagai petani itu umurnya sudah lanjut. Iya betul. Saya pernah ngomong ke teman-teman, ini kita anggap seperti ini kondisi tetap seperti itu. 10 tahun ke depan mau seperti apa? Mau lahan persawahan bisa saja tidak ada yang menggarap atau tidak ada yang mengelola untuk pertanian. Betul. Jadi awal mula itu. Kalau sekarang sudah alhamdulillah beralih berangsur-angsur peminatnya mulai bahkan trennya sekarang Mas.
pemuda-pemuda di Desa Karangpucung sudah mulai meninggalkan profesi utama mereka yang semula contoh Merantau. penjual. Oh, penjual. Contoh penjual bakso keliling misalkan itu beralih pertanian. Yang merantau pulang tidak merantau lagi bertani. Kemudian yang tukang bangunan, tukang senior bahkan sekarang sudah terjun ke petani. Ini menarik. Ya, jadi ada efek luas itu yang multiplier. Ya, cuma memang ternyata bisa dibuktikan bahwa bertani hasilnya juga luar biasa kalau dikelola dengan maksimal. Tentu itu setelah diedukasi ya. Ya. Dari Mas Bungo sendiri. Jadi betul Mas, tekniknya saya di awal itu saya membuat greenhouse dan tempat-tempat diberi tempat duduk dan lain sebagainya agak nyaman. Agak nyaman, saya sediakan kopi setiap saat, minum siapapun yang berkunjung. Kita bahkan seringnya itu malam. Oh, malam. Ya, kita sering malam, syukuran malam, ngobrol-ngobrol. Dari situlah virus-virus untuk bertani saya kembangkan ke teman-teman. Awal mulanya dari situ. Keren. Tapi ini Mas, mungkin terakhir tentang demografi Karangpucung tadi. Itu setelah tadi ada kayak peralihan ya, migrasi dari berbagai macam profesi. Tapi ketika mereka ingin bermigrasi menjadi petani, lahannya sudah ada atau mungkin dari desa mungkin pas. Ya, jadi seperti yang kita ketahui sekarang, kita ada lokasi yang diberi nama Agroeduwisata Artansi. Itu merupakan tanah milik desa, tanah khas desa yang dipersilahkan untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Jadi yang penting syaratnya berkelompok dan punya usaha. Jadi di sana ada peternakan, ada pertanian, ada perikanan dan lain sebagainya. Tanahnya lahan kita disediakan sekitar 5 hektar. 5 hektar. Akan tetapi yang dimanfaatkan baru sekitar 2-3 hektar. Masih banyak lokasi yang bisa dikembangkan lagi. Ya, menarik sekali obrolan kita hari ini dan kita masih akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah tayangan yang satu ini. Tetap di podcast Bangga Macapat. Budidaya melon hidroponik sistem NFT atau nutrien film teknik dengan menggunakan racikan nutrisi AB Mix Sajiva. Untuk bobot buah melon jenis Intanon menggunakan racikan nutrisi AB Mix Sajiva rata-rata memiliki bobot 1,7 kg sampai 2,2 kg. Sistem NFT adalah nutrien film teknik di mana air nutrisi dipompakan ke talang atau media guli mengalir secara tipis melewati akar-akar tanaman. Setelah memilih bahan baku, langkah selanjutnya adalah menimbang beberapa bahan baku tersebut sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan ppm maupun berdasarkan berat atau gram. Setelah melakukan uji coba, beberapa kelebihan nutrisi AB Mix yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, harga relatif jauh lebih murah dibandingkan harga nutrisi AB Mix yang ada di pasaran dan memiliki daya simpan lebih lama. Dampak ekonomi masyarakat setelah adanya budidaya melon hidroponik sistem NFT di Desa Karangpucung, produk yang dihasilkan sangat laku di pasaran. Itu terbukti banyaknya pengunjung ketika masa panen. Kemudian produk memiliki harga jual tinggi. Di sini kita jual harga 35.000 per kilogram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Posyantek Des Artansi Mandiri, Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Macapat, salam literasi digital. Iya, nih Mas Ian, kita masih sama dengan Mas Tribowo Pangestika ya dari Karangpucung. Ini yang Desa Karangpucungnya ini sudah punya produk unggulan itu melon, Mas. Melon sekali, ya. Sudah sampai dengan di Kalimantan kalau tidak salah. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya sama Mas Bowo. Mas Bowo, nih bisa diceritakan Mas. Mas. Iya, jadi penasaran nih sebenarnya bedanya melon Karangpucung dengan melon yang lain apa, Mas? Kalau beda dengan apple to apple dengan melon yang biasa di pasaran itu sangat jauh bedanya ya. Dari kualitas tentunya. Melon ini kalau
dicek kadar kemanisannya atau bricknya skalanya itu bisa di atas 15 brick. 15 Katakanlah brick. minimal di 14 lah, 14 sampai 17 juga tergantung varietasnya. Sedangkan melon yang ada di pasaran yang biasa ditemukan di toko-toko buah terdekat itu kan paling tidak sampai 10 brick tingkat kemanisannya. Jadi kenapa jadi primadona bagi orang awam, yang jelas ini sangat beda jauh dari rasa. Jadi tertariknya itu. Kemudian kita bandingkan dengan petani hidroponik lain yang melon juga ada, tidak hanya di tempat kita. Yang membedakan yang pertama, kenapa tempat kami di greenhouse itu cukup ramai kunjungan dari berbagai wilayah, ada yang dari Sumatera, ada yang Jakarta, dari Kalimantan, sengaja untuk datang ke tempat kami, terutamanya di sistem budidayanya dan juga bobot buah. Jadi selama ini itu dianggap melon hidroponik itu akan sulit besar. Betul. Dianggap seperti itu. Kecil, jadi kecil, hanya mengandalkan manis tapi buahnya kecil dan lain sebagainya. Lah yang kalau besar kan gampang dilihat di foto atau video saja sudah kelihatan. Kenapa cepat nyebarnya di situ. Nah, ini yang membuat melon itu jadi unggul dari rasanya, kemudian dari bobotnya itu apa, Mas? Ya, selain teknik budidaya terutama karena bertani itu seni, jadi banyak faktornya. Tapi salah satu faktor utamanya itu adalah nutrisi. Nutrisi atau pupuknya. Itu yang apalagi sistem NFT kita anggap medianya air kan kita anggap cenderung netral. Jadi nutrisi itu faktor utama. Bagus nutrisi, buahnya juga bagus. Nutrisinya jelek atau buruk ya tanamannya juga jelek dari situ. Kalau nutrisi ini kan harus ada istilahnya harus tepat, Mas. Ini dari mana panjenengan ini tahu tepat atau mungkin sudah ada mungkin langganan toko atau mungkin apa seperti mau diceritakan? Jadi untuk nutrisi ini itu pertama saya sebelum menggunakan nutrisi ini saya beli jadi. Ada juga Abemik untuk buah untuk umum. Abemik untuk buah umum. Akan tetapi ternyata sama hasilnya dengan yang anggapan teman-teman yang buahnya kecil. Dari situ kemudian saya pelajari nutrisi dan lain sebagainya. Otodidak saya terutama berdasarkan literasi kita berangkat dari teori-teori lah. Susahnya di Indonesia untuk teori dan atau literasi yang berhubungan dengan ini itu sangat minim. Sangat susah ditemukan. Jadi saya ketemu itu justru di jurnal internasional dan beberapa media atau dari luar negeri yang menjelaskan tentang unsur hara dan lain sebagainya, fungsinya seperti detailnya seperti itu. Dari situlah uji coba dan lain sebagainya sampai ketemu racikan nutrisi ini yang saya anggap sudah cukup maksimal, apalagi untuk pembesaran atau bobot buah. Tapi kalau jurnal-jurnal yang panjenengan tadi baca, Mas, ini sudah menjurus ke melon atau ini melon ini hasil dari eksperimen panjenengan ini? Jadi saya anggap pecahan-pecahan, Mas. Tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menjelaskan ini pupuk ini. Kalau itu saya niru, enggak ada spesialnya Justru pecahan-pecahan beberapa penelitian yang menunjukkan, misal sebagai contoh gini, kadar nitrogen untuk tanaman melon yang diuji cobakan dengan 3 fase yang terbaik adalah seperti ini. Nitrogen itu. Tapi jurnal internasional kita ketahui di sana cuaca dan lain sebagainya kan beda di tempat kita. Jadi saya ambil ilmunya, saya ambil contoh nitrogen itu fungsinya untuk apa saja. Uji coba di luar negeri banyak ditemukan ketika misalkan melon dengan pemberian kalium berlebih seperti apa, kandungan nitrogennya berlebih atau berdasarkan beberapa uji coba kan ada kesimpulan. Di situ yang setidaknya itu menghemat saya untuk melakukan uji coba yang sama. Jadi lebih untuk mempercepat, walaupun tetap lumayan lama menemukan ini. Ini udah pernah dipresentasikan atau mungkin ini dijual apa enggak, Mas, ini, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Sebenarnya permintaan cukup banyak, cuma selama ini saya masih untuk kalangan pribadi. Jadi
saya juga punya beberapa mitra yang sekitar sini lah masih terjangkau, orang-orang sini masih Purbalingga, yang di luar Purbalingga paling dinas Balik Benih milik Provinsi Banyumas. Saya mensuplai ke sana untuk produknya. Ya. Tapi milik provinsi, nggih. Oh, milik provinsi. Nggih, dinas Balik Benih. Nah, ini sudah pernah dipresentasikan apa belum, Mas? Dilombakan atau? Nggih, jadi alhamdulillah kemarin saya pribadi dan teman-teman mewakili untuk lomba TTG. Teknologi tepat guna untuk kategori inovasi, mewakili Purbalingga di tingkat provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah dapat juara satu. Juara satu. Luar biasa. Juara satu untuk kategori inovasi TTG, dan alhamdulillah juga sudah selesai untuk tingkat nasional. Tinggal menunggu hasil seperti apa. Didoakan semoga dapat yang terbaik. Betul, mudah-mudahan inovasi yang diciptakan atau diinisiasi oleh Mas Bowo ini bisa mendapatkan pengakuan lah ya, pengakuan di tingkat nasional, sehingga itu juga nantinya akan memacu ya Mas ya, untuk produksi mungkin lebih banyak lagi. Ada gambaran untuk nantinya ini dipasarkan atau gimana Mas? Ya, sebenarnya permintaan yang saya sampaikan tadi sudah cukup banyak. Sebenarnya saya pasarkan secara umum belum. Cuma ada permintaan beberapa contoh yang di Kalimantan minta ini pupuk. Saya beri. Kenapa? Saya juga pengen lihat respon di sana untuk tanaman dengan cuaca di Kalimantan seperti apa. Setelah itu uji coba, saya anggap untuk uji coba belum, memang niat jualan belum. Tapi ke depan mungkin saya dan teman-teman bisa mempersiapkan ini untuk produksi pupuk Abenmix sendiri untuk dijual di pasaran. Tapi tentu seperti yang tadi Mas Bowo sampaikan ya, ini butuh seni ya. Di beda tempat bisa jadi nanti ada komposisi yang berbeda juga ya. Banyak jadi kenapa saya cenderung sistem NFT. Setelah saya uji coba sistem NFT itu di berbagai lokasi, di berbagai daerah lah yang sudah saya uji coba, itu cenderung tingkat adaptasinya minim. Jadi tidak memerlukan sentuhan yang lebih lah. Beda kalau yang saya uji coba sistem polybag, saya juga dulu berawal dari situ dengan dinas Balik Benih tadi itu dengan kondisi beda, maka saya harus berpikir ulang penyiraman berapa karena cuacanya beda, panasnya beda. Nah, kalau sistem NFT cenderung di segala medan lah. Sudah diperhitungkan dengan baik oleh Mas Bowo. Ini Sobat Bangga Macapat, sebelum taping kita pada hari ini tadi Mas Bowo dan tim ini sudah mempresentasikan di tingkat nasional untuk lomba TTG juga. Dan ini terancam ternyata Mas Ian, terancam menang ternyata. Terancam menang, Masya Allah. Kita doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan nanti di pengumuman kita mendapatkan kabar gembira ya untuk Kabupaten Purbalingga, yang mana lomba TTG ini juga difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. Ya, menarik sekali perbincangan kita di hari ini, tapi jangan kemana-mana, insya Allah kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Tetap di podcast Bangga Macapat. Budidaya melon hidroponik sistem NFT atau nutrien film teknik dengan menggunakan racikan nutrisi Abenmix Sachiva. Untuk bobot buah melon jenis Intanon menggunakan racikan nutrisi Abenmix Sachiva, rata-rata memiliki bobot 1,7 kg sampai 2,2 kg. Sistem NFT adalah nutrien film teknik di mana air nutrisi dipompakan ke talang atau media guli, mengalir secara tipis melewati akar-akar tanaman. Setelah memilih bahan baku, langkah selanjutnya adalah menimbang beberapa bahan baku tersebut sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan ppm maupun berdasarkan berat atau gram. Setelah melakukan uji coba, beberapa kelebihan nutrisi Abenmix yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, harga relatif
jauh lebih murah dibandingkan harga nutrisi Abemik yang ada di pasaran dan memiliki daya simpan lebih lama. Dampak ekonomi masyarakat setelah adanya budidaya melon hidroponik sistem NFT di Desa Karangpucung, produk yang dihasilkan sangat laku di pasaran. Itu terbukti banyaknya pengunjung ketika masa panen. Kemudian produk memiliki harga jual tinggi. Di sini kita jual harga 35.000 per kilogram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Posyantek Des Artansi Mandiri, Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Bangga Macapat, salam literasi digital. Iya. Ya, Mas Lalang, kita Iya, tadi Mas Ian. sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Bowo nih, Iya, yang luar biasa. merupakan inventor ya dari nutrisi ini ya. Nutrisi Iya. apa Mas tadi Mas? Abemik Sajiva. Abemik Sajiva. Ini. Sehingga dengan nutrisi ini beliau Mas Bowo dan juga teman-teman petani milenial di Ya. Desa Karangpucung bisa membudidayakan melon, memproduksi melon dengan kualitas unggul. Tadi disebutkan dari sisi rasa ya lebih manis, kemudian dari bobotnya lebih besar Lebih pada berat, kayak gitu. hidroponik ya Mas ya. Hidroponik yang umumnya hidroponik itu manisnya iya, tapi bobotnya kecil ya Mas ya. Nah, ini bobotnya besar. Ya. Nah, dan alhamdulillah juga ini nutrisi ini sudah diikutkan di lomba TTG ya, TTG, teknologi tepat guna. guna, dan alhamdulillah Tingkat provinsi. di tingkat provinsi mendapatkan predikat juara pertama. Juara Dan baru saja tadi sebelum kita tapping podcast, beliau Mas Bowo ini mempresentasikan untuk tingkat nasional. Betul Ya. sekali. Hmm. Lah, kita kan pastinya Mas Bowo ini nggak sendiri Betul. ini untuk menginovasikan ini. Pasti Iya. ada pendampingan dan apa. Iya, Dan betul mungkin sekali. kita di Pemkab juga kepengen tahu, kita di Pemkab ini punya Iya. peran apa sih dalam mendukung di Iya. Mas Bowo CS ini. Iya, Gitu, betul Mas. sekali. Kita akan langsung hadirkan narasumber kedua kita, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Ato Susanto, MPMSI. Silakan Bapak. Silakan Bapak, selamat datang Bapak. Selamat datang Pak Ato di podcast Bangga Macapat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Iya. Pak Ato ini sering sekali kalau saya liputan ini baik sekali orangnya nih Pak Ato. Iya. Ya, apa kabar Pak Ato? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana jenengan kabarnya ini? Alhamdulillah. Pak. Ya. Pak Ato, kita kalau beberapa waktu yang lalu di Desa Langgar ya, di Desa Langgar, dan saat ini di tahun 2023 ini Dinpermasdes ya fokus untuk mensupport ya, mendukung, membimbing, mendampingi salah satu petani yang kreatif, ulet, tekun ya, yaitu Mas Bowo dari Desa Karangpucung ini. Minta tolong Pak diceritakan Pak awal mulanya ya sampai akhirnya Dinpermasdes mendampingi Mas Bowo ini untuk sampai kemarin tingkat provinsi dapat juara 1 alhamdulillah sampai tadi di tingkat nasional Pak. Awalnya tentu ini dalam Mas Bowo mengikuti lomba TTG sampai tingkat provinsi dan nasional ini kita adakan seleksi sebenarnya. Seleksi dulu. Kita seleksi hampir seluruh kecamatan itu kan ada, terutama kita fokuskan ke generasi milenial. Iya, betul. Dari berbagai indikator dan tim kita setelah verifikasi lapangan itu alhamdulillah ini Mas Bowo ini kita anggap paling layak gitu untuk kita majukan ke tingkat provinsi, sehingga kita majukan ke tingkat provinsi dan memang terbukti gitu perkiraan kita dengan inovasi TTG yang Mas Bowo lakukan ini kita alhamdulillah jadi juara di tingkat provinsi, juara 1 di tingkat provinsi. Tentu pembinaan yang dilakukan itu sinergi dari mulai provinsi ya Mas Bowo, provinsi ada dinas pertanian, ada ketahanan pangan dan lain sebagainya. Karena
Mas Bowo ini salah satu pemuda yang sangat kreatif gitu nggih. Di samping beliau itu mengembangkan pertanian, ada juga peternakannya Mas Bowo dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya melon, beliau itu mengembangkan berbagai macam hasil pertanian sehingga memberikan nilai tambah kepada pemuda-pemuda yang ada di Desa Karangpucung. Ini poin yang sangat substansi tentu bagi kita, karena harapannya tentu TTG ini memberikan satu jalan keluar, memberikan satu motivasi, menarik minat generasi muda kita untuk bisa terjun ke pertanian. Gitu. Kemudian ini Pak, untuk ke tingkat nasional Pak, ya, untuk ke tingkat nasional ini kan tentu butuh persiapan yang mungkin lebih daripada tingkat provinsi. Lebih matang lagi. Lebih matang lagi. Dan kemudian terkait dengan hasil-hasilnya sejauh ini yang support dari Dinpermasdes khususnya untuk persiapan tadi di tingkat nasional, kemudian mungkin untuk pemasaran dan sebagainya, itu apa saja Pak supportnya Pak? Yang untuk persiapan kemarin lomba kita ke tingkat nasional, kita tentu sinergi karena yang namanya nasional itu kita mewakili provinsi kan Mas ya. Jadi ke provinsi kita sinergi dengan provinsi, tentu hanya mengarahkan bagaimana karena ini sudah jadi kan, inovasi ini sudah jadi, sudah produktif, sudah menghasilkan dan lain sebagainya. Kemarin memang untuk persiapan di tingkat nasional seperti tadi itu kita hanya arahan seperti apa sebenarnya paparan yang diharapkan biasanya di tingkat nasional itu seperti apa. Sehingga secara mental, secara materi paparan Mas Bowo sudah siap gitu untuk dirinya. Lah untuk pemasaran memang secara mandiri justru masih sangat kekurangan produk melon ini, karena beliau Mas Bowo sering ngobrol dengan kami, justru kita kekurangan produksi gitu karena pemasaran permintaan itu cukup besar, cukup banyak, sehingga malah ini hanya untuk memenuhi petik sendiri saja masih kekurangan, padahal banyak permintaan dari supermarket, dari apa itu yang belum terpenuhi gitu. Karena butuh kontinuitas, butuh produk yang stabil kan untuk memenuhi ini. Nah, mungkin ke depan harapan kita itu dengan adanya seperti ini bisa mengembangkan minat-minat seperti itu dari pemuda, sehingga kita bisa memenuhi permintaan pasar secara kontinu gitu. Harapannya kan seperti itu. Semakin banyak pemuda yang tertarik ya dengan bidang pertanian khususnya di Desa Karangpucung ini sudah ada contohnya ya. Sukses. Iya, betul sekali. Ya, mungkin sekarang ke Mas Bowo, Mas. Ini Mas, tadi mau tanya dulu, Bapak udah sembuh? Sudah, alhamdulillah sembuh ya. Lah, gini Mas, kalau tantangannya sekarang seperti ini, kalau ini Karangpucung sudah maju, juara lagi, lalu panjenengan ini ditawari mungkin oleh pusat atau apa untuk mengembangkannya lebih besar lagi, ini bagaimana Mas? Karangpucung ini akan seperti apa? Ya, tentunya ketika memang ada tawaran seperti itu, kita perlu lihat situasi dan kondisinya seperti apa. Yang jelas harapan saya, Mas, di awal saya ingin mengembangkan di Karangpucung dulu. Selama ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, dibenahi, termasuk minat. Alhamdulillah, walaupun sudah menunjukkan grafik yang lumayan, artinya dari peminat lain sebagainya sudah menunjukkan hasil yang lumayan bagus, akan tetapi kepuasan kan masih kurang terus ya, rasanya masih perlu meningkat terus. Jadi bisa dipertimbangkan lagi. Kembali ke Pak Atok. Pak Atok, untuk harapannya khususnya dengan apa yang sudah diciptakan inovasinya dari Mas Bowo ini ya, terlebih sudah dipresentasikan di tingkat nasional, itu kira-kira harapannya apa dari pemerintah Kabupaten Purbalingga? Harapan kita tentu yang pertama bahwa dalam lomba nasional ini, pertama bahwa kita selaku warga masyarakat Purbalingga menjadi bangga gitu dengan adanya Mas Bowo bisa berbicara di tingkat nasional di TTG ini. Apalagi kalau kita juara 1, insya Allah ini kalau kita lihat paparan dari Mas Bowo, ya kami yakin sekali ini akan kita lebih berbicara di tingkat nasional.
Yang kedua tentu bahwa harapan kita dan keyakinan kita bahwa keberadaan Mas Bowo ini akan menjadi inspirasi gitu. Kita akan sebarkan kepada seluruh warga masyarakat di Purbalingga, khususnya pemuda, milenial ini, bahwa pertanian ini tidak selalu identik dengan lumpur, dengan cangkul dan lain sebagainya. Sehingga akan lebih banyak lagi pemuda-pemuda yang terjun ke bidang pertanian ini. Terus yang kedua tentu harapan saya khususnya ke Mas Bowo, jangan berhenti berinovasi tentunya. Karena bagaimanapun tentu bahwa inovasi itu kan tidak mandek, akan selalu berkembang. Gitu. Tadi sebagaimana disampaikan saran dari ini, kalau memang kita nanti sukses menghasilkan melon yang ideal, disukai pasar dan lain sebagainya, nanti berinovasilah di bidang lain. Gitu. Seperti ini yang sudah dilakukan peternakan, seperti apa mungkin yang lebih bagus dan lain sebagainya. Dan harapan kami tentu kepada seluruh masyarakat Purbalingga, khususnya pemuda, jangan ragu untuk terjun ke bidang pertanian maupun peternakan. Karena apa? Karena secara ekonomi ini juga menguntungkan, terus banyak ide atau gagasan yang bisa diterapkan seperti yang beliau lakukan oleh Mas Bowo. Jadi pertanian ini sangat dinamis dan terbuka gitu. Tidak hanya yang seperti kita lakukan orang-orang tua kita, ternyata bahwa di sini banyak inovasi yang bisa kita lakukan dan menghasilkan nilai tambah, nilai ekonomi yang sangat besar. Saya kira itu. Masih banyak peluang ya untuk kita berinovasi ya, dan diharapkan juga nantinya para pemuda ini juga bisa mengikuti jejak Mas Bowo, dan Mas Bowo sendiri tentunya juga bisa menambah inovasi lagi di bidang yang lain mungkin. Nah, untuk Pak Hato, gambaran untuk tahun depannya ini kira-kira seperti apa? Desa seperti apa lagi? Kita tentu akan selalu melihat, sebenarnya di kita itu ya sudah ada beberapa, kalau kita lihat di Pangalusan, di Tumanggal itu, khusus kalau kita fokuskan di bidang pertanian itu ada potensi-potensi untuk kita ajukan. Hampir di semua wilayah itu ada TTG yang sederhana. Tentu kita akan menilai ke depan apakah ini mungkin nanti layak untuk kita ajukan, misalkan lomba tingkat provinsi, dan harapan kita tentu targetnya bahwa bukan hanya menang di tingkat provinsi, tetapi harapan kita maju ke tingkat nasional dan kita bisa berbicara lebih banyak di sana. Mudah-mudahan menjadi juara satu. Lah ini yang tentu tadi yang sudah dilakukan Mas Bowo menjadi pembelajaran bagi kita. Sebenarnya kriteria di tingkat nasional itu seperti apa? Nah, nanti kita akan tentu terapkan, kita akan berikan masukan kepada peserta-peserta selanjutnya. Harapannya seperti itu. Terus ini tentu ya harapan kami semakin tahun itu kita kalau memang perlu bukan hanya di tingkat nasional gitu. Seperti nanti Mas Bowo itu di tingkat nasional bagus, kita harus punya harapan, kita harus punya mimpi bahwa ini bisa dibawa dan berbicara di tingkat internasional. Harapannya seperti itu. Tapi optimis ya Pak untuk ke depan mungkin ada seperti Mas Bowo lain ya Pak? Kalau saya melihat dari Mas Bowo ini dan banyak sekali yang tertarik, tentu ini saya optimis sekali bahwa di Purbalingga itu akan tumbuh, akan semakin banyak investor yang melakukan hal yang sama dengan beliau Mas Bowo, karena beliau ada inspirasi bagi kita semua. Iya, betul sekali, luar biasa. Ya, untuk Mas Bowo sendiri, Mas Bowo, mungkin ini pertanyaan terakhir ya di episode kali ini. Harapannya Mas, dengan tadi setelah ikut ya di tingkat nasional, dengan adanya inovasi yang jenengan ciptakan ini, harapannya ke depan seperti apa Mas? Ya, yang jelas seperti yang saya sampaikan di awal tadi, keinginan saya banyak generasi muda terutama saya membuktikan bahwa dunia pertanian tidak sesempit yang dibayangkan, tidak sederhana itu. Dunia pertanian cukup menjanjikan, akan tetapi dengan syarat apabila dikelola dengan maksimal dan dengan baik.
gitu. Jadi peluang masih sangat terbuka lebar, tidak hanya berbicara melon, kita masih banyak sekali peluang. Mungkin bisa dilihat juga di kawasan sekitar melon, kita sedang kembangkan budidaya jangkrik, kita kembangkan peternakan sapi. Sebagai contoh jangkrik, kaget kan jangkrik Iya. budidaya Jangkrik. jangkrik, tapi ternyata justru di wisata di area Artansi, omset tertinggi itu justru budidaya jangkrik. Luar biasa. Luar biasa. Yang Peluang lagi jangkrik. Jangkrik itu yang mungkin di sekitar rumah kita ya kita Iya. ya minggir ya. jangkrik Bisa itu disamping sudah lebih dari 20 orang yang Gitu. benar-benar mata pencahariannya adalah peternak jangkrik. Peternak Di Karang Lebih Pucung. banyak omsetnya. Omsetnya itu produksi 1 bulan lebih dari 3 ton. Ya, Masya Allah. 1 kilonya kan sekitar 25.000 sampai 30.000. Wah, Oh, Tinggal dikalikan lumayan kan ya, itu per menggiurkan. bulan. Gitu. Itu Jadi, jangkriknya gede-gede apa gimana Mas? jangkrik kecil Itu itu pasir, untuk Mas. makan burung itu. Iya. 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 Jangkrik biasa ya, makan burung itu ya. Iya, juga. Nah, ini mungkin perlu dikembangkan. Ya, Luar biasa. selain itu ada perikanan juga. Kita Perikanan sedang juga. mencoba pakan sendiri, pakan Oh, buatan gitu, sendiri, Masya Allah. pelet, Iya, pembuatan betul pelet sekali. sendiri. Iya. Ada pertanian lebih banyak lagi. Betul Kalau sekali. mau langsung dilihat tinggal ke lokasi saja bisa dilihat. Alamatnya di mana, alamatnya Mas. Ya, alamatnya di Desa Karangpucung. Kalau di map search saja di Artansi Agro Eduwisata. Artansi Agro Eduwisata. Mungkin ada Di tiket Desa masuk Karang. atau gimana Mas? Ya, biasanya memang sudah dikenakan tiket masuk, tapi ketika masa panen melon. Oh, gitu. Ya, ketika masa panen melon, tiket Rp5.000. Ya, karena kita produksinya masih kurang, jadi tidak bisa setiap saat pasang tarif ya, karena kita memang unggulannya masih di melon. Nah, tapi untuk produksi di sana ada peternakan domba, ada perikanan, ada peternakan jangkrik, ada KWT sayuran ibu-ibu. Sekarang sudah lebih dari 100 orang yang bergabung di area Artansi. Itu Ya. area yang tadi disebutkan 2 hektar itu. Ya, betul. Salah satunya perkembangan itu salah satunya karena melon. Melon. Karena ketika panen melon banyak pengunjung ramai Ya. dan juga dijadikan untuk edukasi anak-anak SD dan Iya, betul. TK. Dari situlah peluang semakin ke sini semakin muncul, pelan-pelan dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya. Ya, nih, sebelum ditutup Mas, Ya. ini kalau panjenengan masuk ke Desa Karangpucung, Mm-mm. itu ada tulisannya besar. Karangpucung Desa Swasembada. Nah, ini Swasembada. swasembada beneran ini Mas. Ini benar ya. Anunya Karangpucung bergaung. Wah, Bergaung, sekarang bergaung. Karangpucung bergaung. Ya, Ya. betul sekali ya. Sangat menginspirasi ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Atut juga, masih banyak peluang di bidang pertanian khususnya ya, atau mungkin peternakan dan sebagainya yang tadi disampaikan Mas Bowo juga, untuk kita berinovasi ya Pak ya. Khususnya para pemuda ini, pemuda yang milenial, Ya, yang ya. sekarang juga melek teknologi Ya. ya, seperti yang tadi mungkin Mas Bowo lakukan untuk membuat nutrisi ini, beliau referensinya banyak sekali ya Mas ya, bahkan sampai ke luar negeri. Iya. Ya, tentu dengan memanfaatkan teknologi digital tersebut ya. Dan ini juga satu keuntungan bagi kita dan bagi para pemuda milenial, manfaatkan teknologi digital dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang positif, dengan berinovasi untuk kemanfaatan masyarakat. Terima kasih untuk Pak Ato Terima yang kasih sudah sekali. hadir di podcast kami dan juga Mas Mas Bowo. Bowo, terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ya, mungkin ada inovasi baru ke depannya ya, jangkrik atau apalah gitu ya. Kita bisa undang lagi di podcast kita. Dan akhirnya saya Ian, Saya Lalang. kita pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di podcast Bangga Macapat edisi selanjutnya. Bangga Bangga Macapat, salam literasi digital. Boleh saya coba ya Mas ya? Kita coba ya Mas ya. Coba dah. Buktikan. Bismillah. Benar. Manis. Luar biasa. Nah, luar biasa ini. Insya Allah. Terus kita ke Bali ya.